Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Pada hari ini kita sudah bertemu dan berkumpul dalam kegiatan Zoom kali ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Pandes dan Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang berbahagia. Sebelumnya, untuk kegiatan diseminasi ini, kita akan berdoa agar lancar dalam kegiatan nanti. Monggo dipersilahkan Bapak M. Fathullah untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala diniya wala litusliha liqadai hajatina wa hajatikum. Kita pada surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin ta'imin ghafirin ghafir maghfirah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimati sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tu'tina biha min jalali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka rabbana rabbal alamin wa shallallahu min tinkaratil hayati wa batil mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fi jasadina wa iyyatan fil umina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan fi mautina wa rahmatan fi mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma in alaina fi sakharatil maut wa najata minan nar wal afwa lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin amin. Ta'awfiya subhanallahi wa barakatuh fi assalam wa akhiran alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih doanya Bapak Fathul. Semoga dengan doa tadi bisa memperlancar kegiatan diseminasi budaya positif di SD 1 Pandes ini dari awal sampai akhir nanti kegiatan. Bapak Ibu masih semangat? Kelihatannya semangat semua ini. Sama, kalau di guru penggerak itu walaupun banyak sekali tugas di LMS, tapi Bapak Ibu gurunya harus tetap semangat. Semangat dan bahagia. Walaupun dalam keadaan sedih, tapi harus tetap bahagia. Jadi menunjukkan raut muka yang bahagia. Begitu. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi partisipasi dari Bapak Ibu guru semua, karena kegiatan pada siang hari ini, kegiatan diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu kegiatan saya, tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Jadi saya ini mempunyai tugas untuk mendiseminasikan kegiatan budaya positif
modul 1.4 kepada Bapak Ibu semua sebagai aksi nyata di modul 1.4. Untuk itu berterima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Langsung saja kegiatan diseminasi budaya positif ini intinya ada berbagai macam. Maaf, sebentar. PPT-nya nah ini Pak ya untuk konsep inti dari budaya positif yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ini nanti yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Semoga nanti bisa tercakup semuanya dengan lancar. Langsung saja kita mulai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada perubahan paradigma dengan kegiatan kepalan tangan. Ini ada kegiatan mengepalkan tangan. Jadi di sini saya bacakan dulu. Anda, nanti Bapak Ibu bisa mencermatinya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Jadi Anda itu sebagai A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi A, tangannya digenggam, dikepalkan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi dibayangkan sesuatu yang berharga itu ada di kepalan tangan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi saya A, yang B berusaha untuk mencoba kepalan tangan Anda. Ini berarti. Mohon maaf ya.
Kegiatan kepalan tangan. Mohon maaf tadi mic-nya ternyata belum dinyalakan. Kegiatan kepalan tangan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan suatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman B boleh membujuk, menghardik, memarahi, mengintimidasi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Jadi sesuatu yang digenggam Bapak Ibu itu ada yang ingin berusaha membuka. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah ya karena saya diiming-imingi mau dikasih uang, jadi saya mau membuka tangan saya karena uang sangat berharga buat saya. Atau karena tidak, saya akan tetap ingin menutup tangan saya karena itu sesuatu yang harus saya pertahankan. Itu sesuatu yang sangat berharga buat saya, sangat berharga sekali. Jadi ya saya tetap akan menutup gitu. Jadi monggo silahkan saya beri kesempatan mungkin dari salah satu bapak atau ibu yang mau mencoba punya pandangan tersendiri atau ya tergantung Pak buka Pak nutup sakarepku, boleh monggo semuanya. Saya beri kesempatan mungkin dari salah satu dari peserta Zoom ini ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya mengenai kepalan tangan. Nih, monggo saya persilahkan. Mungkin yang tadi memimpin doa apa? Pak Fathullah. Coba Pak Fathullah. Iya, dia. Ya, terima kasih kepada saudara saya dan saudara-saudara yang lain yang hadir atau yang menyempatkan waktu mengikuti Zoom pada siang hari ini. Ya, terima kasih. Sebetulnya gini, semua orang itu mempunyai privasi masing-masing. Bahkan di lembaga atau bukan atau tidak itu pasti mempunyai privasi atau sesuatu yang akan dipertahankan mati-matian. Di dalam mempertahankan semua itu pasti ada godaan. Salah satunya ada yang membujuk secara kasar, yaitu memarahi, membuli. Terus ada beberapa cara yang dia lakukan agar privasi tersebut bisa keluar atau bisa dibuka oleh orang yang akan membuka tersebut. Nah, pada kasus ini saya akan menanggapi bahwa privasi contohnya yang ada di sekolah ini contoh dari guru. Tidak semua guru itu 100% tidak mempunyai kesalahan karena manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Ini tugas bagi seorang siswa atau murid ketika melihat gurunya terjadi salah atau contohnya ketika seorang guru mengajarkan terus guru tersebut salah dalam memberi soal atau memberi jawaban dan murid tersebut sudah mengerti jawabannya dan teman-temannya belum mengerti.
Nah, sifat dari murid itu seharusnya menutupi kekurangan guru. Karena guru itu adalah orang tua. Orang tua salah atau benar itu harus tetap kita patuhi. Karena apa? Orang tua itu adalah yang mendidik kita. Karena manusia itu, contoh dari guru, tidak semua guru itu mengetahui atau mengerti semua ilmu. Manusia itu mempunyai karakter sendiri-sendiri. Ada yang guru yang pandai dalam bahasa Inggris, ada yang pandai dalam bidang keagamaan, ada yang pandai dalam pelajaran lain. Sebenarnya Nah, jadi guru itu tidak akan bisa 100% pun menguasai mata pelajaran. Nah, contoh ada kasus di guru kelas banyak sekali ya guru-guru mengampu bahasa Jawa. Bahkan bahasa Jawa yang seharusnya kita bisa, itu kebanyakan kan kita tidak menghafal atau tidak menguasai materinya. Karena apa? Murid itu tugasnya adalah melindungi guru. Nah, istilahnya tangan tadi. Tangan tadi yang akan mengatakan bahwa di tangannya si A itu ada beberapa beberapa sifat guru yang harus dijaga. Terus ada dari kelas lain, ini gurunya kayak gini lah. Seharusnya si murid tersebut bagaimana cara dia melindungi martabat atau marwah. Karena apa? Di dalam sebuah agama, seguru-guru itu adalah dia yang mengajarkan kita, yang menuntun kita ke dalam jalan menuju surga. Ya, dalam Al-Quran yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina darajah, siapa orang yang mau belajar ilmu derajatnya itu akan diangkat oleh Allah. Siapa yang mengajarkan ilmu ya otomatis ya guru sendiri. Nah, guru tersebut mengajarkan, meluangkan waktunya untuk si dia atau si murid tersebut, nah pasti mempunyai sebuah kesalahan. Saya yakin semua guru pasti mempunyai kesalahan. Bahkan sepandai-pandainya, bahkan Nabi juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kesalahan tersebut seharusnya murid tersebut bisa menutupi, setidaknya bisa menjaga martabat atau harga diri seorang guru. Karena murid menjaga martabat guru hukumnya adalah wajib. Ya, tidak semua guru itu orangnya bagus, kelakuannya atau di luar sana itu urusan masing-masing, tetapi kita menjaga martabat guru. Dalam sebuah agama, menurut Sayyidina Ali, barang siapa topowonya sing ngajari aku satu huruf, maka saya siap menjadi budak. Yang dimaksud budak itu adalah dalam bahasa Arab atau dalam kitab fikih, budak itu dia disuruh apapun mau tanpa diberi bayaran. Ya, saya ulangi sekali lagi, budak itu dipekerjakan apa saja mau, tapi tidak diberi bayaran. Itu hebatnya ilmu. Karena apa? Ilmu itu bisa menunjukkan kita ke jalan yang lebih bagus lagi. Karena kebanyakan orang sukses itu kan kebanyakan mendapatkan sebuah ilmu. Nah, ilmu itu didapat dari mana? Lewat guru. Karena ilmu itu tanpa adanya guru, maka gurunya adalah setan. Setan itu biasa punya sabar. Karena di Al-Quran sudah dikatakan bahwa seterang-terangnya musuh adalah setan. Nah, berarti di sini yang saya ingin tekankan, bagaimanapun itu tangan itu jangan sampai dibuka, jangan sampai dibuka. Karena apa? Privasi kita, menjaga martabat baik guru itu adalah sebagai tanda kita takdim atau kita memuliakan guru, ya. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luas sekali, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Fatkullah yang telah memberikan pendapatnya yang panjang lebar dan intinya bahwa dia
bersikeras untuk tidak membuka kepalan tangannya, karena itu sesuatu yang berharga yang harus dipertahankan. Terima kasih, mungkin cukup satu nggih karena waktunya sudah berjalan. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Yang selanjutnya adalah ada perubahan paradigma. Kalau tadi kepalan tangan, sekarang adalah teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu sesuai keinginan kita. Jikalau murid tersebut tidak ingin melakukannya. Walaupun tampaknya kadang-kadang murid kalau disuruh guru itu mau. Tetapi sebenarnya murid tersebut sedang mau untuk mengontrol dirinya dan mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Jadi ilusi guru anggapan bahwa guru bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perlakuan tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut, tetapi itu hanya dalam jangka waktu tertentu. Pada selanjutnya, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha mengontrol murid. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Biasanya kalau ada murid yang salah itu kita membujuknya dengan suara yang halus, menyampaikan pesan dengan suara yang lembut. Nah, itu ternyata hanya sebuah perubahan paradigma. Yang keempat,
Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi, kita beranggapan bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa murid melakukan sesuatu. Saya kan orang dewasa, orang yang lebih tua. Jadi kamu harus melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan saya. Nah, itu ternyata tidak baik. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat sesuatu, tetapi lambat laun orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tersebut tidak efektif untuk jangka panjang. Karena sesuatu yang dipaksakan itu hasilnya tidak akan baik. Jadi sesuatu yang terpaksa, dipaksake, dibujuk-bujuk, itu biasanya tidak bagus. Karena sesuatu itu bukan berasal dari dorongan diri sendiri. Nah, itu adalah perubahan paradigma. Jadi kita harus merubah diri kita dengan yang sudah ada. Nih, yang ketiga selanjutnya, perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi orang itu dipaksa harus sama dengan kita, harus ikut dengan kita. Itu yang stimulus respon. Yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi melihat luasnya dunia, memahami tentang pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bermacam-macam, tidak hanya harus sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi yang salah terus itu yang dilihat. Perilaku buruk. Yang teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan apa yang ingin dicapai. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus respon menjawab bahwa orang itu bisa mengontrol saya. Yang teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi kepalan tangan, itu yang bisa mengontrol itu diri Anda. Kalau diri Anda tidak mau membuka, ya diri Anda sendiri yang mengontrol. Kalau Anda ingin menutup, ingin membuka, ya dibuka, diri Anda semua yang mengontrol. Jadi tidak orang lain. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Yang stimulus respon beranggapan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi yang teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi dipaksa, mau tak bujuk ora gelem, gagal. Jadi sekarang tak paksa wae ben gelem. Nah, jadi langsung dipaksa. Anaknya tadi nggak mau ikut kegiatan, misalnya saya paksa supaya bagaimana anak itu mau mengikuti kegiatan. Nah, itu pemaksaan pada saat bujukan tadi secara halus itu gagal. Terus yang selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berkolaborasi dengan yang lain, dengan sejawat, kepala sekolah, dan sebagainya, itu merupakan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru banyak. Yes. Selanjutnya adalah apakah makna kata disiplin? Ini ada. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah
yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi misalnya kita belum bisa disiplin, orang lain mendisiplinkan kita boleh, tetapi tetap dalam koridor, dalam suasana yang merdeka. Berarti yang tetap kita senang, walaupun didisiplinkan oleh orang lain, tapi kita tetap merasa senang. Nah, selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ada nilai-nilai kebajikan. Jadi tujuannya mulia. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang kelima adalah kreatif. Mungkin ini di sekolah sudah mulai diterapkan nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi anak itu harus bagaimana beriman, bertakwa, berakhlak mulia, hormat kepada guru, sopan santun, kalau setiap pagi ada salim. Nah, itu juga termasuk sudah menerapkan dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan juga restitusi. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kadang dia itu melakukan karena takut kena hukuman atau karena tidak nyaman. Sebenarnya mereka yang sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, jadi mereka itu melakukan karena hanya ingin menghindari dari hukuman. Nah, motivasi ini masih termasuk dalam kategori eksternal, jadi masih ada pengaruh dari orang lain. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan
atau penghargaan dari orang lain. Biasanya ini seneng ini. Kalau melakukan sesuatu asik, nanti dapat hadiah dari Bapak Ibu guru atau nanti dapat penghargaan, dapat uang. Nah, ini biasanya melakukan sesuatu karena ingin meraih seperti itu. Wajar biasanya kalau anak-anak dikasih, nanti kamu tak kasih es krim, biar kamu mau belajar dengan rajin, misalnya seperti itu. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang tadi itu motivasi yang pertama itu adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua ini adalah satu tingkat di atasnya. Berarti yang kedua satu tingkat motivasi dari yang pertama. Di sini adalah orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi, mereka melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang yang menurut mereka penting. Jadi senang sekali dipuji, dikasih penghargaan, dikasih imbalan. Nah, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah. Jadi hadiah, nanti kamu tak kasih hadiah. Hadiahnya besar sekali, misalnya televisi. Hadiahnya sepeda gunung untuk buat berangkat sekolah. Nah, misalnya seperti itu. Itu berarti kan masih mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini juga termasuk ke dalam motivasi eksternal karena masih ada pengaruh dari orang lain. Jadi dua motivasi ini adalah motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, orang-orang ini dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang meyakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi dia itu melakukan karena adanya dorongan diri sendiri. Jadi saya ingin melakukan sesuatu itu karena itu keinginan saya. Jadi berasal dari diri saya sendiri misalnya. Ya, perilaku yang seperti itu berarti sudah mendapat dorongan dari dirinya sendiri. Mendapatkan dorongan dari diri sendiri itu yang diharapkan termasuk dalam perilaku intrinsik. Jadi yang berasal dari dalam diri sendiri. Jadi diharapkan semua orang bisa melakukan sesuatu, memiliki motivasi itu berasal dari diri sendiri, bukan karena dari bujukan, dari penghargaan, atau mendapatkan imbalan, atau mendapatkan hadiah, dan sebagainya. Jangan, mudah-mudahan tidak melakukan seperti itu. Jadi motivasi seharusnya berasal dari diri sendiri. Karena apabila motivasi berasal dari diri sendiri akan berlangsung lama. Jangkanya itu jangka panjang. Kalau motivasi dari eksternal maka akan jangkanya jangka pendek. Dia akan melakukan itu hanya untuk menghindari hukuman saja atau mendapatkan imbalan saja, itu jangkanya nanti jangka pendek. Jadi setidaknya
anak-anak melakukan sesuatu itu dimulai dari diri sendiri. Jadi kontrolnya juga kontrol dari anak itu sendiri. Selanjut. Hukuman dan penghargaan. Baik penghargaan maupun hukuman merupakan cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini menurut Alif Kohn 1993. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi pemberian penghargaan itu juga ada dampaknya. Tapi kadang kita juga melakukan untuk memberi penghargaan karena sebagai sesuatu yang membuat anak itu senang. Biasanya kita memberikan penghargaan dalam bentuk hadiah dan sebagainya. Itu ternyata ada pengaruhnya, ada dampaknya. Di antaranya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi pengaruh pemberian penghargaan itu ada jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jadi dalam jangka pendek tidak apa-apa, tapi jika kita menggunakan penghargaan yang sama lagi, maka kita akan kehilangan motivasi dari dalam diri. Jadi kalau jangka pendek mungkin bisa dikasih penghargaan, tapi besoknya lagi kalau penghargaannya seperti itu lagi mungkin tidak akan berlanjut. Jadi pengaruh jangka panjang dan jangka pendek ini adalah dampak dari pemberian penghargaan. Terus yang kedua, penghargaan tidak efektif. Mengapa penghargaan tidak efektif? Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, jadi tidak efektif. Kalau misalnya saya berharap besok saya kalau melakukan ini saya akan mendapatkan penghargaan, ternyata tidak mendapatkannya, akan merasa kecewa. Kenapa sih tidak dikasih penghargaan? Padahal saya sudah melakukan seperti ini. Nah, itu penghargaan tidak efektif dan merasa berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi yang pertama kali berusaha sekeras tenaga agar bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Tapi ternyata ketika mau dikasih penghargaan ternyata tidak dikasih. Jadi merasa kecewa. Berarti berkecil hati. Itu berarti penghargaan tidak efektif, akan menurunkan. Jadi yang kemarin bekerja keras, yang sekarang jadi menurun motivasinya. Jadi tidak sekeras yang pertama yang ia lakukan. Masih semangat Bapak Ibu? Kelihatannya diam. Oh ya. Yang ketiga, semangat. Sip, masih semangat. Kita lanjut ya. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Nih, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain merasa iri. Dan sebagian mereka tidak akan menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Misalnya, di sana di depan, kamu bagus, kamu pinter, kamu dapat juara. Nah, ternyata penghargaan itu di depan orang-orang banyak. Ternyata anak yang lain, yang dipuji kok itu semua. Itu karena begini. Nah, jadi itu akan merusak hubungan. Jadi hubungan anak itu dengan anak ya si A dan si B tadinya hubungannya baik, karena si A terlalu dipuji oleh bapak ibu guru atau yang lain, menjadi si B-nya menjadi iri. Kenapa yang dipuji adalah si A terus? Kenapa yang dipuji tidak si B? Nah, itu. Jadi akan timbul rasa iri. Itu jadi akan merusak hubungan antara si A dan si B. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, jadi kadang memberikan penghargaan itu tidak tepat pada waktunya. Terus yang selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan seorang yang sedang belajar menulis sebuah artikel
Semakin lama semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian, seseorang yang menulis artikel yang dibayar lama-kelamaan akan bisa berhenti untuk berkembang karena dia itu mendapatkan bayaran. Nah, jadi kualitasnya itu kadang bisa berhenti karena mereka hanya menginginkan bayaran. Jadi seorang yang menulis artikel karena dibayar itu dia bersemangat ketika mendapatkan bayaran. Jadi kualitasnya jadi sesuai dengan bayarannya. Kalau tidak ada bayarannya tidak digunakan, maka kualitas dia dalam menulis artikel itu akan menurun. Berbeda dengan yang tidak mendapatkan bayaran, dia itu motivasi dorongan dari dirinya sendiri. Dia akan berusaha untuk menulis artikel dengan lebih baik, dan lebih baik lagi. Sehingga dalam jangka yang panjang, maka dia akan artikelnya malah lebih berkualitas daripada yang tidak yang tadinya dibayar itu. Jadi yang tidak dibayar lebih berkualitas daripada yang dibayar. Mungkin itu menurunkan kualitas. Yang selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai suatu hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis puisi. Contoh ini. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu hadiah yang bisa mereka terima. Jadi pada saat mereka menulis puisi itu jangan diberitahu, nanti kalau puisinya yang bagus saya beri penghargaan. Itu setidaknya jangan begitu, karena lama-kelamaan dia kreativitasnya kalau menulis puisi nanti dapat penghargaan, jadi menulis puisi terus. Tapi kalau besoknya lagi tidak dikasih penghargaan, dia tidak akan menulis puisi sebagus yang ketika dia diberi penghargaan. Jadi kreativitasnya menulis puisi menjadi berkurang. Itu seperti itu. Jadi kita berusaha agar segala sesuatu itu berasal dari dorongan diri sendiri. Nah, jadi penghargaan bisa memberikan dampak bermacam-macam. Yang selanjutnya, penghargaan itu menghukum. Kenapa penghargaan menghukum? Karena mendapatkan penghargaan, misalnya kalau pas penerimaan rapot ada sistem ranking. Jadi mereka yang mendapatkan ranking pertama akan merasa wah senang, saya karena mendapatkan ranking pertama. Tapi yang mendapatkan ranking kedua dan selanjutnya itu merasa terhukum. Kenapa saya kok mendapatkan ranking ini? Berarti ranking kedua dan sebagainya, berarti saya merasa dihukum. Yang selanjutnya adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi seperti tadi, motivasi itu ada ekstrinsik dan intrinsik. Jadi motivasi intrinsik dengan penghargaan kalau dikasih hadiah dan sebagainya itu ternyata bisa mengurangi motivasi intrinsiknya siswa. Jadi lama-kelamaan motivasi yang ada dalam diri siswa akan berkurang. Next, selanjutnya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini nanti ada Bapak Ibu bisa membedakan ini nanti. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Biasanya Bapak Ibu kalau di sekolah sama muridnya, tak hukum. Apakah itu merupakan hukuman atau merupakan konsekuensi? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, langsung saja, langsung dihukum. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi tidak ada sepakat dengan murid, langsung saja gurunya melakukan hukuman. Sedangkan konsekuensi, ini bedanya. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan dulu, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru.
Jadi sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi bedakan ya, bisa membedakan ya. Kalau hukuman itu langsung murid langsung dihukum. Dan kamu salah, langsung push up 500 kali. Itu contoh hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, kan kemarin misalnya sudah ada kesepakatan, kalau misalnya terlambat harus gini misalnya. Itu sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat. Masih. Ini Pak Dian ini, yang semangat sekali. Harus semangat. Iya. Ini Pak Dian ada hukuman atau konsekuensi? Ini Pak Dian. Coba. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya. Dicermati dulu nggih Bapak Ibu. Coba dilihat dulu. Mbak. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Apa Pak Dian? Hukuman kayaknya, Bu. Iya, bagus. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo Hukuman, Bu Dina. Bu. Oh, hukuman. Terima kasih Bu Dian. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ayo Pak Dian. Hukuman atau konsekuensi Pak Dian? Gimana ini Pak Dian? Ya Bu Dian, kalau nggak Pak Dian, Bu Dian aja. Apa tadi? Murid diminta untuk push up 15 kali kali karena tidak menggunakan masker. Konsekuensi apa ya, Bu? Kalau Pak Dian apa Pak Dian? Kayaknya hukuman, Bu. Harusnya 20 kali itu, Bu. Lebih banyak ya Pak? Yang Iya. selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ayo Pak Dian. Ini yang aktif ya Pak Konsekuensi, Dian. Bu. Pak Dian. Konsekuensi. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Apa? Sekarang kita cocokkan nggih Bapak Ibu jawabannya. J. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku itu termasuk adalah hukuman karena banyak sekali mencatatnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Karena terlambat basket. Yang ini kan bukan berhubungan dengan pelajaran olahraga. Jadi kalau terlambat sekolah, mengelilingi lapangan basket itu termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Jadi murid tidak pakai masker kok dihukum sampai push up 15 kali. Nah, itu termasuk hukuman. Terus yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena dia kan mencoret kertas tugas temannya. Jadi konsekuensinya dia harus menggantikan kertasnya. Nah, itu juga termasuk konsekuensi. Terus yang kelima, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa jawabannya konsekuensi? Karena ini berhubungan dengan pelajaran PJOK. Kalau pelajaran PJOK itu kan mengelilingi berada di lapangan. Jadi sudah terjadi kesepakatan. Nanti kalau terlambat mengelilingi lapangan basket 2 kali ya anak-anak gitu. Jadi beda dengan yang tadi yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Kalau terlambat hadir itu kan lingkupnya umum. Jadi di sekolah. Jadi kalau terlambat harus mengelilingi. Itu kan tidak berhubungan dengan pelajaran PJOK.
Kalau yang terakhir berhubungan dengan pelajaran PJOK. Nah, yang selanjutnya, apa itu restitusi? Nah, sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih, menurut Goosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di restitusi untuk menciptakan kondisi murid yang dapat memperbaiki kesalahannya. Next, lanjut Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas. Nah, namanya keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu dorongannya dari diri sendiri dan semua murid meyakini bahwa saya harus menjalankan peraturan ini karena itu termasuk keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Mungkin seperti itu. Terus nih, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Misalnya ada, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Benar, karena kalau kita tidak memakai helm, mungkin kalau terjadi kecelakaan apa-apa, maka kepala kita tidak akan selamat. Misalnya seperti itu. Setidaknya kalau memakai helm bisa melindungi kepala kita. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa? Kemungkinan jawaban Anda adalah kalau memakai masker kita akan sehat, mungkin selamat, tidak terkena COVID, misalnya seperti itu. Terus, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut suatu keyakinan. Jadi, keselamatan atau kesehatan itu merupakan suatu keyakinan. Nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam seseorang, akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau yakin itu dia akan berasal dari dirinya, tapi kalau peraturan dia kadang akan melanggar. Itu hanya serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kadang tidak perlu ditaati. Nah, sekarang 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini Doni, ini contohnya Doni. Doni yang setiap hari meminta bekal makan siang kepada temannya memaksa. Ditanya oleh ibu gurunya, jawabannya dia lapar karena orang tuanya itu tidak membawakan bekal makan siang. Jadi kebutuhan untuk dia makan itu belum ada. Makanya dia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Supaya dia bisa hidup, maka dia perlu makan. Secara tidak langsung Doni itu meminta makanan kepada temannya. Jadi kebutuhan yang belum dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jawaban Doni, karena saya belum makan, karena orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, sehingga Doni itu contohnya ini meminta bekal makanan kepada temannya. Terus yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ingin diterima dan ingin disayang. Jadi kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang mungkin dari orang tuanya, dari gurunya, dan sebagainya. Jadi setiap anak itu mempunyai rasa kasih sayang. Jadi kita itu harus menyayangi anak dan menerima apa yang anak lakukan. Jadi dia itu ingin dihargai. Itu ada kasih sayang dan rasa terima. Terus untuk yang ketiga adalah kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Jadi mereka juga akan anak-anak memiliki kebutuhan dasar untuk penguasaan yang tinggi, ingin menjadi seorang pemimpin. Misalnya saya saja yang pemimpin, itu ingin menjadi suatu penguasaan. Jadi memiliki kebutuhan dasar. Jadi semua orang kadang si pemimpin sopo saya, kadang yang si A atau si B. Jadi memiliki penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Jadi setiap orang ini adalah ingin bebas.
Kebutuhan kebebasan yang anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka yang perlu banyak untuk bergerak, suka mencoba-coba, bergerak bebas, bermain terlalu terpengaruh lain dan senang mencoba hal-hal yang baru, yang kebebasan. Jadi ingin bergerak, bebas bergerak, melakukan hal-hal yang baru adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Ya, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan tinggi biasanya ingin menikmati apa yang ia lakukan. Contohnya ketika anak istirahat misalnya mau main bola. Karena saya senang sekali Bu bermain bola, misalnya seperti itu. Padahal itu waktu yang tidak tepat kadang. Tapi dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya. Mereka akan berkonsentrasi tinggi apabila mereka melakukan sesuatu yang mereka senangi. Jadi apabila mereka merasa yang paling senang, maka dia akan melakukan sesuatu itu dengan semangat. Tapi kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak dia senangi, biasanya alas-alasan, malas. Nah, tuh jadi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia ini harus dipenuhi. Jadi nantinya anaknya akan merasa lebih baik. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Penghukum, seorang penghukum bisa melakukan hukuman fisik atau verbal. Biasanya langsung kalau ada anak yang salah langsung, kamu itu salah, kamu itu selalu salah, tidak mematuhi peraturan. Itu termasuk dalam posisi penghukum. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi posisi ini biasanya guru bersuara lembut, menggunakan keningan, berposisi lembut. Yang ketiga adalah posisi teman. Guru dengan posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi dia akan berperan menjadi teman. Diselesaikan dengan baik. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, tapi besok tidak lagi ya. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, tapi nanti ibu bantu bereskan. Jadi seperti teman. Yang keempat adalah pemantau. Posisi pemantau, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Contohnya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, itu contoh pemantau. Yang kelima adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi contohnya apa yang kita yakini, jika kamu yakinnya apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu contoh dari posisi manajer. Nah, dari kelima posisi ini, maka diharapkan kita bisa berbuat pada posisi manajer. Karena kalau di posisi manajer ini dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Tuh. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Langsung saja, segitiga restitusi ini ada validasi kebutuhan. Nah, ini segitiga restitusi ini. Ada 1, menstabilkan identitas. Ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif bagi dirinya. Menstabilkan itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenai kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini ada segitiga restitusi. Jadi dalam menyelesaikan masalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi.
menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan keyakinan kelas. Ini ada menstabilkan identitas. Jadi anak itu langsung tidak, kalau berbuat salah tidak langsung dihukum, kamu salah, tidak, tapi ditanya dulu. Nah, terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi membantu murid untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin kamu punya sesuatu untuk menyelesaikan dan sebagainya. Terus yang ini menanyakan keyakinan. Kedepannya kamu akan melakukan apa misalnya, seperti itu. Nah, ini jadi menanyakan keyakinan anak melihat kesalahannya. Terus terima kasih Bapak Ibu, ini sudah selesai, materinya sudah sampai di terakhir. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu yang dari tadi selama kurang lebih 1 jam mengikuti kegiatan ini. Mungkin sebelum kita akhiri, kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Salah satu dari peserta mungkin sinten nggih? Oh, Budina Eksanti. Monggo Budina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Dari disiplin positif, teori motivasi hukuman dan penghargaan, pembentukan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita, sehingga nantinya peserta didik bisa belajar dengan senang dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin Pak Dian bisa foto po? Bisa foto Pak? Nah, Bapak kita foto dulu, buka kamera. Bapak Ibu bisa enggak buka kamera dulu? Oh lagi. Nah, bisa buka kamera. Ayo Budina buka kamera. Nah, sip. Ayo Pak Dian siap. Udah. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat, salam bahagia, sampai ketemu mungkin di kesempatan berikutnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, mohon maaf apabila selama 1 jam ini sudah bersama dengan saya, calon guru penggerak angkatan 9, saya banyak kesalahan dalam memaparkan materi disiplin positif untuk diseminasi disiplin positif di SD1 Panes ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.